Jadi film ini memang memotret realita para sandwich generation di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Jumadil. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview satu lagi film dari sutradara Yandi Lawrence, ya, yang berjudul Satu Kakak Tujuh Ponakan. Film ini dirilis pada tahun 2024 yang lalu. Dibintangi oleh Chico Kurniawan dan Amanda Rawles. Jadi tokoh utamanya, Chico Kurniawan, itu berperan sebagai Moko. Moko adalah seorang pemuda yang tinggal bersama kakaknya. Jadi kakaknya ini sudah punya suami dan 3 orang anak, sedang hamil besar. Jadi Moko ini dikuliahkan oleh kakaknya sampai dia hampir lulus dalam sidang skripsi. Jadi di tengah-tengah sidang skripsi, temannya memberi kabar bahwa kakak iparnya itu meninggal dunia karena serangan jantung. Jadi setelah ujian skripsi, eh, Moko pulang itu menuju rumah sakit dan menjenguk kakak iparnya. Di sana sudah ada anak-anak mereka 3 orang. Ada yang pertama laki-laki, itu masih SMA, yang kedua itu perempuan, itu SMP, yang ketiga itu laki-laki lagi, itu juga SMP kalau nggak salah. Nah, jadi di rumah sakit itu kakak setelah suami kakaknya meninggal, kakaknya ternyata juga mulus-mulus akan melahirkan. Jadi kakaknya ini pada saat itu juga melahirkan anak perempuan. Setelah melahirkan, dikabarkanlah oleh dokter bahwa kakaknya juga tidak bisa bertahan dan meninggal dunia. Nah, disitulah mulai konfliknya. Moko yang bercita-cita akan menjadi arsitek dan melanjutkan sekolah S2-nya di luar negeri bersama rekannya Amanda Rawles, itu harus mengubur mimpinya dalam-dalam, karena pada saat itu pula dia menerima beban yang dan tanggung jawab yang sangat besar, yaitu untuk membesarkan keponakan-keponakannya yang 4 orang itu tadi. Nah, jadilah dia tidak jadi kuliah S2, kemudian dia eh, melamar ke sana ke sini sambil merawat adik-adiknya. Bahkan dia kadang melamar pekerjaan, interview itu sambil membawa eh, anak dari kakaknya itu yang paling kecil gitu. Nah, jadi di tengah perjuangannya itu ada seorang guru les pianonya yang sepertinya juga lagi kesusahan, itu menitip anak perempuannya kepada Moko karena dia akan pergi keluar kota sebentar katanya. Dia menitipkan sejumlah uang. Tadinya si Moko ini nggak mau menerima si namanya Eis, dia nggak mau menerima Eis karena dia bebannya udah banyak gitu kan. Tapi karena ada sejumlah uang yang memang dibutuhkan oleh Moko untuk menghidupi adik-adiknya, akhirnya dia bisa menerima uh, anak dari guru lesnya ini. Nah, jadi adik-adiknya ini tidak ada yang nyusahin sebenarnya. Semuanya nurut sama dia. Tapi memang bebannya terlalu besar sehingga Moko ini sangat apa ya, strugglingnya itu sangat kelihatan gitu. Di saat ingin mendapatkan kerja, tiba-tiba adiknya sakit, dia harus berhenti dengan kerja itu. Ketika mau dapat proyek, adiknya eh, harus diurus, dia berhenti dari proyek itu. Jadi seperti itu terus jalan hidupnya. Nah, tidak sampai di situ. Jadi di tengah perjalanannya dia juga memiliki kakak perempuan yang satu lagi yang tinggal di luar negeri sebenarnya, di Melbourne. Jadi kiranya orang sukses, ternyata balik-balik menambah beban lagi. Ternyata si suami dari kakaknya yang satu lagi ini jobless juga gitu. Nah, itu secara singkat ya alur filmnya. Jadi film ini secara pace atau kecepatan itu ya sedang-sedang aja, malah cenderung lambat gitu. Jadi film ini memang memotret realita para sandwich generation di Indonesia yang mungkin relate ya dengan kehidupan
kebanyakan masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia itu banyak sekali memang yang di lapangan itu terjadi seperti ini, ya. Ada yang ayah satu keluarga itu menanggung anak dan keponakan-keponakannya gitu. Ada yang anaknya menanggung orang tuanya dan adik-adiknya, ada yang menanggung keluarganya yang jauh seperti itu. Jadi karena memang keluarga-keluarga Indonesia ini banyak yang standar ekonominya sangat rendah, jadi mereka saling membantu, saling melengkapi. Dan itu yang membuat masyarakat Indonesia ini selama ini bertahan ya dengan UMR yang sangat kecil, yang bahkan orang luar negeri saja ketika datang ke Indonesia dan mendengar gaji Indonesia, what katanya kan, dengan gaji segitu apa bisa hidup gitu kan. Nah, ternyata bisa di Indonesia karena di Indonesia ini saling tolong menolongnya sangat kuat gitu. Nah, di situ mungkin film ini keunikan film ini karena dia relate, kemudian acting dari pemain-pemainnya juga, khususnya Chico Kurniawan itu sangat bagus ya menurut saya. Jadi muka sedihnya itu dapat banget ya. Memang kayaknya dia karakter mukanya walaupun nggak lagi acting memang seperti itu. Muka sedih gitu ya. Muka sedih. Jadi dapat banget gitu ketika dia acting sedih. Itu secara acting. Kemudian secara alur ini mungkin kekurangan karena alurnya sangat gampang ditebak ya. Tapi memang nggak ada plot twist sama sekali. Tapi memang mungkin plot twist bukanlah tujuan utama di film ini gitu. Jadi si Andy Lawrence ini tidak tidak menitik beratkan film ini dengan plot twist, dia menitik beratkan dengan memang kisah gitu ya. Sebuah kisah yang heroik dari seorang Chico Kurniawan. Ada juga sih kekurangan yang lain, yaitu memang Chico Kurniawan ini karakternya di sini sebagai Moko ini terlalu perfect ya, terlalu seperti malaikat. Mungkin akan sangat jarang kita kita temui orang sebaik Moko ini. Dia udah ngidupin keponakannya 4 orang, kemudian datang lagi orang luar, anak les guru ngajinya, walaupun memang baik juga anaknya, dia harus ini juga harus bertanggung jawab juga. Kemudian datang lagi dua orang lagi, yaitu kakaknya dan kakak iparnya gitu, yang bukannya membantu malah menjadi beban lagi gitu. Jadi totalnya ada 7 orang yang harus dia tanggung. Tapi sampai akhir cerita dia nggak pernah mengeluh, malah dia bilang dia seneng gitu membantu. Ini sudah jadi tanggung jawabnya, meskipun dalam hatinya yang paling dalam dia sangat sedih ya, dia tidak bisa menggapai cita-citanya gitu. Jadi film ini seorang Moko ini dihadapkan pada dua pilihan, apakah dia akan meneruskan cita-citanya sebagai arsitek, atau dia harus berjuang menghidupi keponakan-keponakannya dan keluarganya agar mampu bertahan gitu, agar mampu bertahan di dunia ini. Nah, jadi ini sebenarnya secara keseluruhan gambaran ya, potret potret kehidupan sandwich generation gitu, yang sangat menyedihkan sih sebenarnya. Dengan orang sehebat dan sepintar Moko ini, dia tidak bisa melanjutkan studi sampai S2, kemudian tidak bisa apa ya, mengumpulkan uangnya untuk kebutuhan dirinya sendiri, malahan dia uangnya itu dipakai untuk kebutuhan adik-adiknya gitu, dan adik-adiknya pun sangat baik juga dan sadar gitu akan mereka beban keluarga, dan mereka juga akhirnya mau bekerja gitu untuk membantu Moko. Ya, jadi endingnya juga gampang ketebak ya, gampang ketebak. Tapi Bu, yang dijual memang benar kisah realitas dari Sandwich Generation. Jadi bagi teman-teman yang mengharapkan plot twist ya nggak usah nonton film ini. Tapi yang teman-teman ingin meresapi, mendalami kehidupan Sandwich Generation yang ada di Indonesia pada zaman sekarang ini, ya disinilah tempatnya. Film inilah. Uh, Film ini sangat bagus gitu untuk itu. Terakhir mungkin teman-teman saya nggak bilang wajib nonton ya, tapi minimal bolehlah nonton film ini untuk
membangun kedekatan emosional dengan realitas Indonesia. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara kita mesra-mesraannya, kecil-kecilan dulu ya, tunggu sampai semua mereda. Kan ku kenalkan penampilan hujan di tempat lain, pemandangan bagus di tempat yang jauh, bukan yang di dekat rumah saja.